Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, yang beranggotakan Zahratul Aulia, Asfa Askia Ulhaq, Marjani Safra, Raju Sabtiza, Aulia Rahman, Ahmad Jeffrey, Asrafil Rizal. Sejarah perkembangan keuangan lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Baitul Mal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara. Pada saat itu, Baitul Mal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya mulai dinasti Abbasiyah. Fungsi Baitul Mal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter hingga pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki. Nama Baitul Mal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter negara. Lembaga keuangan syariah modern. Pada tahun 1963, di desa Midgamar, salah satu daerah wilayah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Midgamar Saving Bank atau biasa disebut Midgamar Bank, dipelopor oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan, dan zakat, sedekah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri. Dalam operasinya, Midgamar Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga pada penabung. Bank ini menginvestasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak dan selanjutnya membagi pada pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung. Keberhasilan Midgamar Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasir membentuk Nasir Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972. 2. Masyarakat cendekiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973. Nomor 3. Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk muslim mendirikan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah. Lembaga-lembaga pendukung bank syariah tingkat internasional. Pertama, Islamic Development Bank atau IDB merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. IDB didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perbankan syariah adalah dengan memfasilitasi berbagai riset pengembangan atau R&D dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Kedua, ada Accounting and Auditing Organization for Islam Financial Institution. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau OIFI merupakan lembaga internasional yang bersifat autonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. OIFI didirikan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan Islam pada tanggal 26 Februari 1960 di Aljazair dan resmi didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Yang ketiga, International Islamic Financial Market atau IIFM merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global, dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder dan instrumen keuangan syariah global. Yang keempat ada Islamic Financial Services Board
atau IFSB merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas kemajuan industri jasa kewangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi. Produk yang disediakan oleh IFSB adalah standar yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga anggota dan dalam menyusun peraturan di wilayah otoritas masing-masing. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah, bank konvensional. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahawa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk unit usaha syariah atau UUS yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah. Yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil, Baitul atau disebut dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali didirikan bernama Bait Al-Tanwir Salman, lembaga yang didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa di ITB. Yang ketiga adalah asuransi syariah. Asuransi ini memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai pembiayaan disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah dengan faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lainnya yang disepakati dalam asuransi. Yang keempat adalah pasar modal syariah. Pasar modal merupakan tempat perusahaan menertibkan surat berharga baik berupa saham maupun obligasi agar memperoleh dana yang dari investor. Di Bursa Efek Indonesia, dahulu Bursa Efek Jakarta, saham atau obligasi yang diterbitkan memiliki klasifikasi berdasarkan aspek kesyarihannya yang dapat dilihat pada daftar efek syariah atau DES. Adapun indikator perkembangan saham yang sesuai syariah dinyatakan dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Yang kelima adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor yang menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Adanya larangan bank syariah memberi saham di pasar modal menyebabkan bank syariah tidak berhubungan dengan reksadana dalam hal pembelian saham. Yang keenam ada Arhan atau Pegadaian Syariah, merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi unit layanan gadai syariah di berbagai kota Indonesia. Yang ketujuh adalah Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat atau LAS dan Badan Amil Zakat atau BAS merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. LAS didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAS didirikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, antara lain denda terhadap nasabah atau takzir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
Bank syariah dan perkembangannya. Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati pangsa perbankan syariah sempat tertahan cukup lama di kisaran 4% pada Oktober 2016. Untuk pertama kalinya, pangsa perbankan syariah terhadap total bank mencapai di atas 5%, yaitu 5,17%. Saat konferensi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah di bulan berikutnya, tren positif ini masih terasa hingga pangsa pasar bank syariah mencapai 5,34% di akhir tahun 2017 dan 5,79% di akhir tahun 2017. Perkiraan ini dapat berlanjut di rencana konversi beberapa bank pembangunan daerah atau BPD menjadi BPD yang sepenuhnya berskema syariah. Jadi dilakukan seperti BPD NTB. Kondisi ini adalah kemajuan positif guna mengembangkan industri perbankan syariah di tanah air. Institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada BI, Bank Indonesia, merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah, BUS dan BPR Syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu dengan masuknya prinsip syariah yaitu tentang perbankan. Selanjutnya, BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank syariah. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, kualitas aset produktif, office channeling, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional DSN merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. 1. Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk atau jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Yang ketiga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSASIAI. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia DSASIAI dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. DSAS ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah atau KAS, merupakan komite yang dibentuk untuk merumuskan standar akuntansi syariah. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pendiriannya, lembaga ini baru menangani lembaga keuangan non-bank. Tugas peraturan dan pengawasan perbankan baru dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap individual bank atau mikro prudensial. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, BI membuat cetak biru perbankan syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008, pengaturan bank syariah dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Peran lain BI dalam pengembangan perbankan syariah adalah dalam menyediakan instrumen keuangan guna membantu bank syariah menyiapkan kelebihan likuiditasnya. Saat ini jenis instrumen yang digunakan oleh BI adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau dahulu bernama Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Selain itu, guna memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas menyusun peraturan BI terkait fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Sekian dari presentasi materi makalah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.